Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 200420045. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pertemuan pertama pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengajar Bapak Lip Permana. Sebelum masuk ke pengertian atau definisi Sistem Hukum Indonesia, perlu kita ketahui apa itu sistem dan apa itu sistem hukum. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan sistem hukum Indonesia adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan hukum yang ada di negara Indonesia yang terdiri dari perpaduan hukum adat, hukum negara, dan hukum agama, yang mana hukum-hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain dan didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh falsafah Pancasila, yang mana untuk mencapai tujuan bersama. Adapun komponen-komponen yang tercantum dalam sistem hukum, yang pertama materi hukum, yaitu aturan-aturan. Yang kedua sarana dan prasarana, yaitu mendukung perkembangan hukum, contohnya kantor polisi. Yang ketiga penegak hukum, contohnya polisi dan jaksa. Yang keempat budaya hukum, yaitu berkaitan dengan kesadaran hukum. Yang kelima aparat pemerintah. Selama adanya interaksi dalam kehidupan manusia, maka akan ada hukum yang mengatur agar adanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat disusun dalam satu tatanan yang disebut dengan tata hukum. Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara, atau disebut juga dengan Ius Constitutum. Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan masyarakat dalam negara dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah agar mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang benar menurut hukum dan yang manakah yang bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya, yang semuanya itu menurut Indonesia. Selanjutnya masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan derajat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.